Dari SMP itu memang gemar Mbak di olahraga bela diri. Pertama saya pernah belajar taekwondo sampai sabuk hijau, terus di silat juga pernah. Nah, masuk ke Wing Chun itu agak lama jedanya. Nah, di tahun 2011 baru saya mulai tertarik untuk mendalami Wing Chun. Film, ke-trigger sama film. Jadi saya kan pernah merantau Kak ke Jakarta kan sebentar. Terus berangkatlah naik kapal. Nah, di dalam perjalanan itu tayangan Wing Chun selalu muncul. Dan saya tertarik, ini bela diri apa sih gitu. Dibilang kungfu, kok tidak seatraktif yang biasanya. Kalau kita lihat kungfu yang Shaolin itu kan kayak salto segala macam. Kalau ini gerakannya kok kalem gitu. Apa ini di balik ini apa gitu. Jadi saya penasaran. Awalnya saya belajar Wing Chun ini di Jakarta Kak sebenarnya. Jadi Sifu ini guru kedua. Guru utamanya adalah Sifu Julius Kang dan nama perguruannya waktu itu Harimau Besi. Nah, nama Wing Chun Fish Club sendiri adalah klub Wing Chun yang ada di Tangerang waktu itu, dan saya sudah minta izin sama almarhum untuk mengembangkannya di Kalbar. Akhirnya tahun 2012 saya pulang, 4 November saya mulai buka pelatihan tuh Mbak di Taman Untan. Nah, dalam beberapa kali pertemuan Sifu datang, sehingga lama-kelamaan kami berkenalan lah di situ. Wing Chun ini kan awalnya dari keluarga ke keluarga aja Kak. Nah, saya juga sempat melihat beberapa referensi yang lain, cuman memang saya pas nih dengan metode pembelajaran Sifu. Kan kita juga kalau belajar pasti didukung oleh guru yang nyaman di hati kita dan teman-teman yang mendukung, yang support system yang memang bagus untuk supaya kita bisa belajar dan tumbuh berkembang gitu. Karena Wing Chun itu pada prinsipnya setiap murid pun bisa mengembangkan. Misalnya kita di sini ada berapa orang latihan, itu tidak harus sama, maksudnya karena kan body system kita ini berbeda ya. Ada yang kurus, ada yang gemuk gitu ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, maka sistem tubuhnya itu kan mengikuti. Makanya semakin kita banyak guru sih menurut saya referensinya semakin bagus. Untuk variasi gerakan, kalau kita sudah dapat dasarnya, yang sederhananya begini, kalau guru perintahkan gerakan sebelah kanan, ya kan, nah ini posisinya bisa bermacam-macam, maksudnya setiap orang posisi tangannya tidak harus mengepal ataupun dengan alur yang sama, tapi intinya powernya bisa masuk aja gitu, Kak. Atau misalnya gerakan kelanjutan itu kita cenderung cara belajar mengajarnya tidak menghafal, tapi mengikuti sistem badan. Contoh, kalau kita ingin melanjutkan gerakan satu ke gerakan dua, itu ada orang yang bisa dari tangan kanan ke tangan kiri, tapi ada juga yang bisa dari kaki kanan gitu. Tergantung ini sistemnya, ini kan saling terhubung dari, kalau dalam falsafah kungfu itu dari buminya gitu sampai ke puncak langitnya itu saling terkoneksi gitu, Kak. Kalau orang memang udah senang di situ, passionnya di situ, ketika dia akan ketemu dengan bela diri yang lain pun dia akan mudah mengikuti. Karena selama kita belajar Wing Chun, kita tidak eksklusif Kak ya, merasa bahwa inilah yang paling baik, paling tepat. Tapi kita juga kadang sharing ke teman-teman yang misalnya dari silat, dari Muay Thai. Justru di situ kita juga bisa mengetahui nih weakness kita di mana gitu. Ya, lintas bela diri atau sesama juga. Kita kadang kan antar klub itu menjadi wadah silaturahmi. Jadi kalau dengan kita belajar bela diri sebenarnya bukan kita mencari musuh ya, atau untuk membegal orang, enggak ya. Tapi justru dari situ kita bisa melihat nih kelebihan bela diri yang lain dan kelemahan dari bela diri yang kita pelajari ini apa gitu. Wing Chun ini kan
sejak awal kedatangannya pun sempat dibully juga Kak, karena foundernya itu perempuan gitu. Bahkan Wing Chun sendiri itu kan seorang wanita, makanya kode-kodenya itu feminim gitu kan ya. Tapi dari situ juga kita belajar bahwa memang yang mengkritik itu sebetulnya men-trigger kita untuk maju juga. Kenapa? Karena yang mereka kritik adalah ya bagaimanapun indahnya gerakan kalau tidak ditunjukkan dengan fisik yang kuat gitu kan. Seperti yang terjadi di UFC atau kickboxing, maka itu harus kita pelajari juga.